Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dewi Aswiatun Nuraini dengan NIM 102200014 dan saya sendiri Dina Febriani dengan NIM 102200015 akan menjelaskan tentang perbandingan zakat dengan pajak. Pada bab perbandingan zakat dan pajak ini, kita akan membahas 3 poin. Poin yang pertama adalah kedudukan zakat dalam fikih. Poin yang kedua adalah dasar hukum zakat. Dan poin yang terakhir atau yang ketiga adalah pendapat ulama atau fuqaha mengenai zakat dan pajak. Poin yang pertama adalah kedudukan zakat dalam fikih. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Kedudukan zakat dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Ada dua, yang pertama adalah zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya. Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, syahadat bahwa tidak ada Rob yang hak selain Allah, kewajiban sholat, menunaikan zakat, perjalanan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua adalah Allah menyandarkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan sholat di 28 tempat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan urgensi dan kedudukannya di dalam Islam. Penyebutan kata sholat dalam banyak ayat Al-Quran terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang disandingkan dengan zakat. Terkadang ketiganya disandingkan dengan amal sholih. Iman yang merupakan perbuatan hati adalah dasar, sedangkan amal sholih yang merupakan amal perbuatan anggota tubuh yang menjadi bukti kebenaran iman. Amal pertama yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah sholat atau ibadah badaniyah, kemudian zakat atau ibadah harta. Oleh karena itu, setelah ajakan iman didahulukan, ajakan sholat dan zakat sebelum ke rukun-rukun Islam lainnya. Poin kedua yang akan kita bahas di sini adalah dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat yang pertama adalah Al-Quran. Dasar hukum diwajibkannya menunaikan zakat dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103, dan Quran Surat Al-An'am ayat 141. Kemudian dasar hukum zakat yang kedua adalah hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya ketika Rasulullah mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu pergi ke Yaman, beliau berpesan kepadanya, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan berada di lingkungan ahli kitab. Maka pertama kali yang harus kamu serukan kepada mereka adalah menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Apabila mereka telah mengerjakannya, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah telah mewajibkan untuk membayar zakat dari harta yang mereka miliki. Kewajiban zakat ditujukan kepada setiap orang muslim, walaupun belum mukallaf. Karena anak kecil yang memperoleh harta yang banyak, pengurusan hartanya dilakukan oleh walinya, termasuk zakatnya. Kecuali bagi orang fakir, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Selanjutnya, dasar hukum zakat yang keempat adalah ijma' ulama. Dari ijma' ulama, mereka sepakat dari generasi ke generasi hingga sekarang tentang wajibnya zakat. Bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian, dasar hukum zakat yang kelima adalah undang-undang. Ketentuan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti yang baru dan sesuai. Untuk penjelasan yang selanjutnya adalah pendapat fuqaha tentang zakat dan pajak. Yang pertama, pendapat fuqaha tentang zakat, yaitu pendapat dari mazhab Hanafi adalah zakat merupakan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai
milik orang yang khusus pula yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Yang selanjutnya adalah pendapat dari mazhab Maliki, yaitu zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada seseorang yang berhak menerimanya. Untuk pendapat yang ketiga adalah dari mazhab Syafi'i, yaitu sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta sesuai dengan cara-cara yang khusus. Pendapat yang terakhir dari mazhab Hambali, yaitu zakat adalah hak wajib yang harus dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang selanjutnya adalah pendapat fuqaha tentang pajak. Yang pertama pendapat dari Yusuf Qaradawi, yaitu pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Untuk pendapat yang kedua adalah dari Ghazi Inayah, yaitu pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Untuk pendapat yang terakhir adalah dari Abdul Qadim Zalum, yaitu pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta. Dari berbagai macam pendapat tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa zakat adalah pembersih harta yang didasarkan pada keimanan kepada Allah, bahwa dalam setiap harta yang diperoleh seseorang terdapat hak orang lain di dalamnya. Dan pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Yang selanjutnya dapat kita ketahui tentang perbedaan zakat dengan pajak, yaitu yang pertama, zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah, sedangkan pajak ketaatan warga negara terhadap pemimpinnya. Yang kedua, kadar zakat ditentukan dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Perbedaan yang ketiga, zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslim, sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang agama dan keyakinannya. Perbedaan yang ketiga, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara. Yang terakhir, zakat adalah ibadah yang wajib didahului oleh niat, sedangkan pajak tidak memerlukan niat sebelum melakukannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.